Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 11 Pandeglang. Hari ini adalah hari spesial karena kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita akan mengaitkan antara modul 2.1, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Nah, ini seru banget dan kalian harus tonton ya dari awal sampai akhir. Yuk, kita lanjut. Ya, sebelum mulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak pengajar praktek saya, Pak Isyandi, dan juga Bapak Fasilitator Pak Edi Imawan, yang sudah menuntun saya selama pendidikan calon guru penggerak, dan juga sangat memberikan inspirasi bagi saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Terima kasih Bapak-Bapak. Oke, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi? Nah, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Lalu serangkaian, menurut Tomlinson 2001, serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, ini ya, poinnya adalah kebutuhan murid, orientasi pada kebutuhan murid. Next. Bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide dan meningkatkan hasil setiap murid sehingga murid-murid akan bisa belajar lebih efektif. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya menentukan langkah strategi berdiferensiasi ya. Jadi kita harus tadi ya memberikan kesempatan bahwa setiap murid itu berbeda-beda. Nah, biar maksimal ya kita harus melakukan berdiferensiasi dalam kelas. Oke. Nah, strategi diferensiasi ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten atau materi pembelajaran yang akan disampaikan pada murid. Diferensiasi proses, jalurnya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sistematis dan variatif. Diferensiasi produk, hasil dari suatu proses pembelajaran tentang pemahaman murid pada suatu produk. Nah, dalam diferensiasi konten di sini kita bisa berbagi PowerPoint, video, dan lainnya agar kita meraih yang murid yang visual, audio, dan kinestetik. Selanjutnya dalam proses juga kita tentunya ada beragam cara ya untuk diferensiasi proses di sini, membagi beberapa kelompok yang lebih fleksibel. Jadi alur proses pembelajarannya jadi smooth atau jalannya lancar gitu ya. Tapi ingat kita harus pemetaan dulu. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini kita harus tahu minat siswa itu kayak gimana. Dan tadi kita harus memberikan tugas yang enak sesuai dengan minatnya ya, agar mereka mengerjakannya dengan baik dan lebih terfokus. Ya, mungkin seperti itu. Next. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Nah, kebutuhan belajar murid yaitu kesiapan belajar murid, kesiapan readiness yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Berikutnya adalah minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk bergerak aktif, berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Minat merupakan ketertarikan murid terhadap sesuatu yang dianggap menarik. Profil belajar murid yaitu pendekatan yang sesuai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan,
budaya, latar belakang, dan lain-lain. Itulah menurut Tomlinson. Nah, identifikasi kebutuhan murid. Terbagi 3 nih, ada kesiapan belajar murid, ada minat belajar murid, lalu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Nah, ini ada the equalizer ya, di mana di sini contohnya ada yang konten, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, dan lambat dan cepat. Itu seperti equalizer. Equalizer seperti radio ya, bisa ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini adalah kesiapan belajar murid. Berikutnya adalah minat belajar murid, yaitu kita cocokkan, koneksikan, jembatani, lalu memotivasi, mencari kecocokan minat antar murid. Dan tujuan pembelajaran, koneksikan, menunjukkan koneksi antar murid, antar materi pembelajaran. Jembatani, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan baru. Selanjutnya adalah memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi pada murid. Profil belajar murid itu tersentuh 3, lingkungan, pengaruh budaya, dan gaya belajar murid. Nah, itu adalah profil belajar murid. Lalu jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sebenarnya ini kan kita di modul 21, sebelumnya kita belajar satu-satu filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, keterkaitan dari 21 dan 12 yaitu berdiferensiasi sangat sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menuntut anak untuk mencapai kodrat dan setiap anak memiliki keunikan sendiri serta berkembang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Teknik pembelajaran diferensiasi sangat mendukung upaya kita dalam memenuhi keberagaman belajar murid dan tentunya ada keberpihakan serta berorientasi terhadap murid. Nah, ini contohnya misalnya di diferensiasi konten ya, kita yang visual kita akan berikan video-video menarik gitu ya, dan yang juga yang audio kita seperti mengulang kembali materi gitu ya dengan berbicara langsung agar mereka mendengar konten-konten yang harus masuk ke dalam pemikiran mereka. Jadi diferensiasi ini sangat berpihak kepada murid. Nah, lanjut adalah modul 21 dengan 12. Nah, dalam proses berdiferensiasi, di awal membutuhkan pemetaan belajar murid. Maka guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dan juga guru penggerak harus memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini pada saat pemetaan tentu saja kita harus bekerja sama nih dengan murid biar mereka menjawabnya dengan jujur. Jangan sampai kita pemetaan mereka pura-pura saja. Nah, kita harus berkolaborasi dengan murid juga. Jadi keterkaitannya sangat kuat ya. Oke, berikutnya pembelajaran diferensiasi. Guru penggerak wajib memiliki visi yang sangat jelas untuk melakukan perubahan-perubahan positif dalam pembelajaran. Keberpihakan pada murid hal yang wajib ada. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap siswa agar mencapai target yang diinginkan. Nah, kita sudah memiliki visi yang sangat jelas. Kita juga menemukan visi itu tadi, pendekatan inquiry apresiatif, metode Bagja. Nah, pembelajaran diferensiasi ini harus kita bersama-sama sesuai dengan visi kita. Visi kita akan berjalan jika setiap murid dapat memproses apa yang kita inginkan. Jadi
sangat terkait sekali ya. Visi kita bisa bergerak jika kita berkolaborasi dengan siswa. Selanjutnya guru-guru juga. Bagaimana mungkin siswa bisa menjalankan visi kita kalau tidak maksimal di dalam kelas? Maka jika ingin maksimal, kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berikutnya. Modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif yang baik akan mendukung terlaksananya pembelajaran diferensiasi sehingga terintegrasi dalam mengelola perlakuan-perlakuan yang berbeda dari keunikan murid yang beda-beda juga sehingga proses pembelajaran akan maksimal. Budaya positif itu terjadi karena pembiasaan yang terjadi di sekolah. Jadi pembelajaran diferensiasi itu sangat terkait ya dengan budaya positif. Jika pembelajaran diferensiasi dilakukan, proses pembelajaran akan maksimal. Jika proses pembelajaran akan maksimal, budaya positif juga akan terlaksana. Nah, budaya positif juga akan mendukung pembelajaran diferensiasi. Artinya, kedua modul ini sangatlah keterkaitannya untuk murid juga sih semuanya. Oke, seperti itu artinya budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mungkin itu saja dari keterkaitan antar modul 11, 12, 13, 14, lalu 2.1. Diferensiasi sangat keterkaitannya dengan beberapa modul sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu yang udah sampai di titik ini masih nonton dan mendengarkan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar nih ya. Ya mungkin masih ada beberapa yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya calon guru penggerak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu, guru hebat. Dadah.